Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui kriteria calon istri yang istimewa dan Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan patokan yang paling utama adalah seorang wanita yang memiliki agama dan akhlak yang baik. Kemudian ditambahkan dengan kriteria-kriteria yang lain, meskipun itu tidak wajib, seperti kondisi wanita itu masih gadis, kemudian penyayang, kemudian yang diperkirakan akan memiliki anak banyak, maka ini termasuk kriteria pilihan meskipun tidak wajib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan seorang wanita? Apakah dia juga memilih sebagaimana laki-laki memilih? Jawabannya ya. Laki-laki memilih, perempuan pun juga memilih. Maka dari itu malam ini kita akan bahas ayyur rijali khairun. Laki-laki yang bagaimana yang paling baik bagi seorang perempuan. Beliau mengatakan, wa idza kana 'ala ar-rajuli an yataharra minan nisa'i man wasafna fa inna 'ala waliyil mar'ah an yataharra linikahiha ar-rajul as-salihah. Jika laki-laki itu memilih wanita yang telah kita sebutkan kriterianya, maka sesungguhnya walinya si wanita itu juga berhak mencari atau memilih untuk dinikahkan kepada anak perempuannya, yaitu laki-laki yang saleh. Jadi sama, laki-laki mencari wanita yang salihah, yang dikenal dengan istilah dzatu dinin wa khuluq, yang beragama dan berakhlak baik. Dalam bahasa yang lain, al-mar'atus salihah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha apa? Al-mar'atus salihah. Rupanya antum bukan penggemar ramai-ramai ya. Ada lagunya itu. Tetapi bukan karena lagunya, tetapi maknanya memang demikian. Itu hadis. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Maka demikian pula laki-laki yang dipilih oleh wanita salihah adalah laki-laki yang salih. Apa dasarnya dikatakan di situ? Li hadithi Abi Hatim Al-Muzani qala, didasari oleh hadis Abu Hatim Al-Muzani yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, agama dan akhlak yang diridhoi
Kira-kira agama akhlak yang baik atau yang buruk? Jelas yang baik. Kita ridha dengan orang yang akhlak dan agamanya baik, dan kita tidak akan ridha dengan akhlak yang buruk, agama yang buruk. Kita orang Islam, tidak mungkin ada datang orang laki-laki meminang anak perempuan kita dan dia adalah orang kafir. Kita tidak akan ridha dengan agamanya. Karena dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin. Ya. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Harus tampak jelas permusuhan agama antara kami dengan kalian sampai kalian benar-benar beriman kepada Allah. Jadi permusuhan batiniyah dalam urusan agama antara Islam dengan orang lain harus jelas, itu kata Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawah, permusuhan. Namun secara hubungan keduniaan maka kita harus adil. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Tapi dalam urusan agama kita lakum dinukum waliyadin. Oleh karena itu maka kita dalam rangka masalah mereka ini merayakan hari raya mereka, maka kita tidak boleh kemudian turut mengucapkan selamat. Nggak boleh. Ya. Dan para ulama sepakat zaman dahulu, ini baru-baru saja, orang-orang sekarang saja yang mengatakan ini khilafiyah. Padahal tidak ada khilaf. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan para ulama sepakat ucapan selamat hari raya buat mereka kaum Nasrani dan Yahudi itu adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada satupun yang mengatakan boleh kecuali orang-orang zaman sekarang. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau sudah ada kesepakatan demikian, manfaatnya adalah innal ijma'a yamna'u wuqu'al khilaf. Ini fungsinya ada kesepakatan itu adalah mencegah adanya beda pendapat. Artinya kalau sudah ada ijma' kesepakatan ulama atas keharaman mengucapkan selamat hari raya mereka seperti Natal, Tahun Baru dan semisal, maka perbedaan pendapat orang-orang setelah itu tidak dianggap keberadaannya. Ini fungsi adanya ijma', kesepakatan para ulama yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maka kembali kepada masalah kita. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada kita menginginkan anak perempuan kita, tapi akhlaknya jelek, bobrok, buruk, suka berbohong misalnya, kemudian suka mencaci maki, lisannya tidak bisa dijaga, kemudian khianat dan lain sebagainya dari bermacam-macam akhlak yang buruk, maka kita tidak akan ridha. Tapi kalau yang datang kata Rasulullah, laki-laki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan putrimu. Ini patokan pertama. Ya. Adapun yang lain-lainnya nomor kesekian. Tapi patokan yang paling pertama dan utama adalah urusan agama dan akhlaknya. Kalau tidak kalian lakukan, kalian tolak hanya gara-gara agamanya, maka akan terjadi yang namanya fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Apa fitnah itu? Di antaranya ketika seorang wali menolak laki-laki yang baik dan sudah mampu menikah, ditolak gara-gara apa? Gara-gara kurang kaya misalnya, lalu menerima yang kaya tapi agamanya jelek, maka akan terjadi fitnah. Apa itu? Kecenderungan kepada materi semata-mata. Ini fitnah. Akhirnya apa? Akhirnya tertipu dengan dunia, yang mana dunia itu semuanya sementara. Atau kalau tidak demikian akan terjadi kerusakan yang besar. Disebutkan oleh sebagian para ulama, kerusakan yang besar ini nanti kalau menikah dengan laki-laki yang bukan karena agamanya, biasanya terjadi permasalahan yang banyak, percekcokan sampai perceraian. Ini adalah kerusakan yang besar. Karena walau bagaimanapun, meskipun kadang-kadang mau tidak mau harus bercerai, tapi secara umum perceraian itu adalah dibenci oleh Allah dan dicintai oleh iblis.
Makanya Rasulullah menceritakan bahwa iblis itu selalu berada di singgasananya, mengutus tentara-tentara iblis, yaitu para setan, untuk merusak kondisi manusia. Maka setiap hari datang tentara iblis berkata, "Wahai iblis, aku telah lakukan demikian dan demikian." Kemudian iblis mengatakan, "Engkau belum melakukan apa-apa." Lalu tatkala ada tentara iblis yang datang melaporkan, "Wahai iblis, aku tidak pernah tinggalkan suami istri, aku ganggu terus, aku ganggu, akhirnya bercerai." Maka iblis mengatakan, "Kamu baru berbuat sesuatu." Kemudian diberi tempat dekat dengan iblis. Artinya perceraian itu adalah kerusakan, dan itu dicintai oleh setan. Ketika manusia itu damai, harmonis, itu tidak disukai oleh setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meskipun kadang-kadang perceraian itu karena ada sebabnya, tidak cocok dan semisalnya, harus bercerai, tidak masalah. Cuman secara umum itu dibenci oleh Allah dan dicinta oleh iblis. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang berikutnya, wala ba'sa bi an ya'ridul insanu ibnatahu au ukhtahu ala ahlil khair. Boleh-boleh saja seseorang itu menawarkan putrinya atau saudarinya kepada orang laki-laki yang baik. Ya. Artinya apa? Ini perkara yang biasa, bukan aib, bukan pertanda kejelekan. Seperti sebagian orang mengatakan kalau ditawarkan itu ada apa-apa, berarti ini keliru. Ya. Jadi sejak zaman dahulu sampai sekarang, kebiasaan orang-orang saleh yang memiliki anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan yang belum nikah, itu dicarikan jodoh yang sepadan. Bahkan mereka tidak segan untuk menawarkannya. Ya, menawarkan. Jadi seorang laki-laki yang ditawari calon istri, itu pertanda bahwa dia disuka oleh wali seorang wanita. Kalau ternyata wali seorang wanita ini orang yang saleh, berarti ini pertanda laki-laki yang ditawarkan ini adalah laki-laki yang saleh. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, boleh-boleh saja orang tua atau seorang saudara menawarkan saudarinya, orang tua menawarkan anak perempuannya kepada laki-laki yang baik. Ini hal yang lumrah, bukan merupakan aib. Ya. Bahkan beberapa saat yang lalu kami mendengar ketika kita bicara demikian ada yang berkomentar. Dia mengatakan, "Oh, itu berarti kurang iman." Jadi kalau ditawar-tawarkan itu berarti kurang iman. Jodoh itu datang sendiri, meskipun tidak ditawarkan akan datang. Bukan demikian. Dalam Islam memang boleh menawarkan anak perempuan kepada laki-laki yang saleh, bukan merupakan aib. Bahkan ini termasuk usaha yang baik yang dibolehkan. Supaya apa? Supaya apa yang dikatakan oleh Allah terwujud. Apa itu? At-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik-baik, dan laki-laki yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik, supaya terwujud ayat ini. Nah, apa dasarnya boleh menawarkan putrinya kepada laki-laki yang baik? Berikut li hadits Ibnu Umar, didasari oleh hadis dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, bercerita tentang ayahnya sendiri, ya, dan keponakannya, yaitu Hafsah. Betul, keponakannya atau saudaranya, saudarinya? Saudarinya, yaitu Hafsah. Apa kata Ibnu Umar? Beliau mengatakan, anna Umar bin Al-Khattab hina ta'ayyamat Hafsatu bintu Umar min Khunais bin Hudzafah As-Sahmi wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatuwfiya bil Madinati faqala Umar bin Al-Khattab ataitu Utsman bin Affan fa'aradtu alaihi Hafsata. Kata Ibnu Umar, dahulu
tatkala ayahnya yaitu Umar bin Khattab memiliki putri anak perempuan yang bernama Hafsah, dia itu menjanda, menjadi janda. Ya. Jadi Hafsah ini putrinya Umar, punya suami. Namanya siapa? Khunes ibnu Hudzafa As-Sahmi. Ini suaminya Hafsah. Meninggal dunia. Dan dia juga termasuk sahabat Nabi radhiyallahu anhu, meninggal di Madinah dalam usia yang tidak terlalu tua. Dalam usia yang tidak terlalu tua. Maka ketika meninggal dunia, Hafsah putrinya Rasulullah menjadi janda, menjalani masa iddah. Berapa lama? 5 bulan atau setahun? Hah? Jangan salah, kalau wanita ditinggal mati oleh suaminya tidak hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya kapan dia melahirkan selesai masa iddahnya. Jadi bisa semalam saja. Sekarang suaminya meninggal dunia, lalu nanti tengah malam melahirkan istrinya, maka selesai masa iddahnya dan dia boleh menikah. Loh, kan masih melahirkan nifas? Ya, tapi di sini akad nikah bukan dikumpuli. Kalau dikumpuli haram, karena dia masih nifas. Sama dengan wanita sedang haid, boleh nggak menikah? Wanita sedang haid boleh nggak menikah? Boleh, tapi tidak boleh dikumpuli karena sedang haid. Demikian pula wanita yang sedang nifas boleh nggak menikah? Boleh, tapi tidak boleh dikumpuli. Ya, apa ada wanita nifas menikah? Nah, apa mungkin? Ya sangat mungkin. Wanita haid saja menikah tidak ada masalah. Maka demikian pula wanita yang sedang nifas. Ya. Bahkan kadang-kadang terjadi demikian, seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang nifas. Kenapa demikian? Karena dia takut nggak dapat dia, gitu loh. Jadi memang dia dari dulu senang sama dia, lalu suaminya tiba-tiba meninggal. Kebetulan ditunggu melahirkan langsung dinikahi. Meskipun tidak dikumpuli saat itu, tidak ada masalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ketika suaminya Hafsah meninggal dunia, siapa tadi? Khunes ibnu Hudzafata As-Sahmi. Meninggal di dunia, maka meninggal dunia di Madinah, maka Hafsah menjadi janda. Ya. Setelah masa iddahnya selesai, maka Umar ibn Khattab berkata, aku datang menuju Utsman ibnu Affan. Sengaja datang menuju Utsman bin Affan. Coba lihat, yang didatangi Utsman, bukan sahabat-sahabat yang lain, bukan sahabat-sahabat yang tidak dikenal, bukan para badui, ya kan? Bukan pula orang-orang yang tidak dikenal, bukan pula sahabat-sahabat yang baru sekali ketemu Rasulullah, ya. Bukan pula orang-orang yang hidup di padang pasir atau di gurun-gurun padang pasir dan semisalnya, bukan. Tapi yang dituju adalah seorang yang sangat-sangat dikenal kesolehannya. Ya, bahkan Rasul sering menyebutkan nama Utsman bin Affan. Maka datanglah Umar bin Khattab menemui Utsman bin Affan. Kata Umar, maka aku tawarkan kepadanya Hafsah. Ditawarkan terang-terangan. Ya. Jadi bagaimana menawarkannya? Ya dengan bahasa yang diketahui. Kalau bahasa kita, wahai Utsman, mau nggak kamu saya nikahkan dengan putriku? Begitu bahasanya. Kalau bahasa kita, ya. Maka kemudian faqala, apa jawabnya Utsman? Utsman mengatakan, sa'angduru fi amri falabithtu layali thumma laqiyani faqala qad badali an la atazawwaja yaumi hadza. Katanya Utsman ketika ditawari menikah dengan Utsman, ya, maka dengan Hafsah, maka Utsman mengatakan, sebentar, aku akan renungkan dulu, ya, bagaimana kedepannya. Selesai. Jawabannya cuma segitu. Jadi jawabannya hanya mengatakan sa'ang durufi amri.
Perhatikan kalimatnya ini. Saang duru fi amri. Coba sebentar aku renungkan dulu, aku pikir dulu. Bahasa kita, saya pikir dulu. Jadi ketika ditawari oleh Umar, wahai Utsman, kamu saya nikahkan dengan anak saya ya, putriku Hafsah. Maka Utsman mengatakan, sebentar aku pikir dulu. Sudah pulang. Ya, Umar pulang. Kemudian kata Umar, maka semalam tidak ada jawaban. 2 malam nggak ada jawaban. Menginap yang ke malam yang ketiga, baru kemudian datanglah Utsman menemui Umar. Apa yang dikatakan kira-kira? Hah? Utsman menerima atau enggak? Utsman mengatakan, tapi tidak mengatakan oh enggak mau. Itu enggak. Dengan bahasa yang super lembut, dia mengatakan, qad badali an la atazawwaja yaumi hadza. Yaitu apa? Aku pikirkan atau aku pikir bahwa hari-hari ini aku belum menikah atau belum siap menikah. Bahasa kita, wahai Umar, aku belum siap menikah kalau sekarang ini. Ya. Terus apa kata Umar? Kalau antum sebagai orang tua yang menawarkan anaknya perempuan kepada orang soleh, dijawab begini, kira-kira jawabnya apa? Bertanya lagi mungkin, kapan kira-kira? Ya kan? Kira-kira jawabannya kapan? Saya kasih waktu ya, sebulan. Begitu. Tapi Umar diam dan tidak menimpali. Oh, berarti apa? Berarti Utsman ini tidak siap untuk menikahi Hafsah. Kapan siapnya? Tidak ada pembahasan. Artinya apa? Artinya Utsman memang tidak siap menikahi Hafsah dan Umar pengertian lalu tidak terus memaksa. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, sebelum kita lanjutkan ada ibrah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya di dalam tawar-menawar pernikahan atau khitbah itu seorang laki-laki yang ditawari menikahi wanita itu boleh berjanji dengan jawaban. Seperti yang dikatakan oleh Utsman, sebentar aku pikirkan. Berapa lama tadi? Hanya beberapa malam lalu dijawab. Artinya, kalau seorang laki-laki yang mungkin ditawarkan untuk menikahi seorang wanita, kemudian dia mengatakan sebentar ya, tunggu, saya akan mikir, saya akan musyawarah, saya akan istikharah. Ini boleh. Tapi para ulama mengatakan selayaknya jangan lama-lama. Karena kalau lama menjawabnya memudaratkan pihak perempuan. Misalnya lama, berapa lama jawabannya? Ya setahun lah gitu. Akhirnya ada setahun, dalam setahun ini ada banyak laki-laki yang menginginkan si fulan, ini tidak bisa masuk. Kenapa demikian? Dalam urusan khitbah, dalam Islam itu tidak boleh mengkhitbah orang yang sedang dikhitbah oleh orang lain, yang sedang proses. Putuskan dulu. Makanya ketika seorang laki-laki ditawari oleh walinya perempuan untuk menikahinya, dia boleh menjanjikan sebentar ya, mungkin 3 hari, mungkin sepekan lah begitu, jangan jauh-jauh. Bahkan para ulama mengatakan, andaikan si laki yang ditawari ini jawabannya lama, pihak perempuan berhak memutuskan. Jadi misalnya begini, bapaknya anak perempuan ini menawari si A, kamu nikahi anak saya ya. Maka si A mengatakan, ya sebentar ya, tunggu 1 bulan, saya musyawarah dulu. Kemudian si perempuan ini menunggu, walinya menunggu, datanglah si B mau melamar, tidak bisa. Karena ini dalam proses, maka si pihak perempuan bersama walinya berhak memutuskan tawarannya kepada si A. Walinya mengatakan, afwan ya, mohon maaf, ini saya putuskan dulu penawarannya karena ini ada orang yang sedang ingin mengkhitbah anak saya. Ini boleh, supaya tidak terjadi al-khitbatu ala khitbati akhi. Larangan Nabi melamar orang yang sedang dalam proses lamaran, meminang wanita yang sedang dipinang atau proses pinangan dengan orang lain, karena ini nanti akibatnya bermusuhan. Jadi diputuskan dulu atau diiyakan dulu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya demikianlah cara atau tips ya seorang laki-laki yang menolak tawaran calon mertua yang nggak jadi mertua akhirnya ya.
Itu ada tips cara menolaknya dengan cara yang lembut, dengan bahasa yang dicontohkan oleh Utsman. Apa itu? Beliau mengatakan, qad badali an la atazawwaja yaumi. Sepertinya aku tidak siap menikah saat ini. Ini bahasa yang sangat lembut dan tidak akan menyinggung. Ya. Tidak akan menyinggung, bahasa yang lembut, dan ini pertanda bahwa dia menolak tapi dengan cara yang lembut. Jadi tidak usah macam-macam jawabnya. Ini tidak, jawabnya kadang-kadang menyakiti. Ketika ditawari, enggak, apa itu? Nah, jelek, nah seperti itu. Tidak boleh. Itu menyakiti hati wali dan calon, yaitu wanita tadi. Atau misalnya, enggak mau karena begini-begini, tidak usah alasan macam-macam. Kalau enggak mau ya enggak mau. Bilang dengan bahasa yang lembut, saya belum siap. Gitu ya. Atau sebagian orang tua atau sebagian ikhwan yang lain dengan bahasa juga yang agak lembut, dia mengatakan, oh saya masih belajar, oh saya masih sekolah, oh saya masih ingin melanjutkan sekolah. Ini pertanda bahwa menolak dengan cara halus. Yang menawari harus paham. Kalau ada yang menjawab demikian, anggap saja nggak mau sudah, nggak usah berharap. Ini berharap tidak datang lagi berapa tahun gitu loh. Ternyata menikah dengan yang lain. Sudah diharap-harapkan, ternyata tidak datang, malah ngasih undangan telah menikah dengan yang lain. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu pihak yang menawarkan tadi ya tidak perlu bertanya kenapa. Ini termasuk adab dalam menolak atau ketika ditolak penawarannya. Ketika Umar bin Khattab ditolak oleh Utsman dengan bahasa yang lembut, ya, sepertinya aku tidak siap menikah sekarang. Maka Umar tidak bertanya, "Lu kenapa wahai Utsman?" Ya. "Utsman, kenapa tidak mau? Ini begini loh, bagus ini." Ya. "Wahai Utsman, kenapa kamu nggak mau? Ini cocok kamu. Kalau kamu tidak mau, diambil orang, sayang." Gitu. Tidak ada seperti ini. Umar dengan adab yang baik tidak bertanya kenapa-kenapanya. Karena nanti kalau kenapa dikejar terus akhirnya menjawab, kemudian tidak disenangi jawabannya, akhirnya terjadi cekcok, perselisihan, terjadi fitnah dan lain sebagainya. Ya sudah, ketika dia tidak siap, tinggalkan, cari yang lain. Ya, ini termasuk adab dalam khitbah atau penawaran, yaitu anak perempuan kepada anak laki-laki. Baik. Qala Umar. Jadi ini pelajaran buat antum yang masih jomblo, ya, bisa mendapatkan pelajaran ini. Antum yang sudah menikah punya anak, nanti akhirnya memilih atau dipilih, mencari calon buat pasangan anak-anaknya. Ini berlaku pelajaran seperti ini. Jadi tidak hanya khusus bagi yang jomblo saja. Orang tua nanti pasti akan menikahkan anak-anaknya. Nah, kemudian setelah ditolak oleh Utsman dengan bahasa yang lembut, maka qala Umaru falaqitu Abu Bakrin Siddiq. Kemudian aku temui Abu Bakar. Coba lihat, Umar tidak putus asa. Ketika ditolak oleh orang yang sangat mulia, maka dia cari yang lebih mulia lagi. Tidak ada putus asa. Karena memang Umar melihat ini layak. Putrinya salihah, putrinya baik-baik, dia tahu kondisi anaknya. Maka dia pilihkan calon yang sesuai, sekufu, sepadan dengan dia dalam kesolehan dan dalam kebaikan akhlaknya. Maka Umar mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, faqultu in syi'ta zawwajtuka Hafsah binta Umar. Lalu Umar mengatakan, saya berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kalau kamu mau, kamu saya nikahkan dengan Hafsah putriku. Ini penawarannya, bahasanya. Jadi wahai Abu Bakar, kalau kamu mau, kamu saya nikahkan dengan anakku. Kemudian fasamata Abu Bakrin falam yarji ilayya syai'an wa kuntu aujada alaihi minni ala Utsman falabisa layali. Maka ketika Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, Abu Bakar diam, tidak berucap apa-apa. Ya, diam, tidak menjawab, bahkan tidak menjawab seperti yang dikatakan oleh Utsman dengan bahasa lembut, tidak. Diam saja. Maka Umar pun tidak mengucapkan jawaban apa-apa. Maka
aku sangat kecewa, atau aku sangat berharap, bukan kecewa, aku sangat berharap kepada Abu Bakar, lebih besar harapanku dibandingkan kepada Utsman. Jadi harapanku lebih besar ini kepada Abu Bakar daripada Utsman. Ya mungkin tadi karena kesalihannya Abu Bakar lebih dibandingkan dengan Utsman. Manusia terbaik setelah para nabi, kata Rasulullah, adalah Abu Bakar. Maka Umar pun mengatakan, aku lebih berharap kepada Abu Bakar daripada Utsman. Ternyata Abu Bakar diam 1000 bahasa. Dan ini dikatakan oleh para ulama termasuk cara menolak lebih halus lagi. Jadi kalau antum minta anaknya orang, ini kebalikannya ya, kemudian walinya itu diam, tidak jawab, berarti antum ditolak. Ya, tidak usah maksa, mana kok nggak ada jawabannya ini, gimana ini adabnya, tidak usah begitu. Ketika dia diam, berarti dia tidak mau, gitu loh. Apalagi kalau menjawab, saya pikir-pikir dulu ya, berarti nggak mau. Apalagi kalau mengatakan, saya menolak, ini lebih parah lagi. Ya, jadi diam saja itu bertanda menolak, berkata halus itu menolak, apalagi berkata gamblang. Ya, nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian berlalulah beberapa malam, tetap saja Abu Bakar tidak datang dan tidak memberi jawaban. Tidak datang, tidak memberi jawaban. Summa khatabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar untuk melamar Hafsah. Untuk siapa? Untuk dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian katanya Umar, fa ankahtuha iyyahu, maka aku nikahkanlah putriku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai pernikahan. Perhatikan ini. Sudah selesai pernikahan, beberapa saat kemudian lalu falaqiyani Abu Bakrin. Setelah selesai pernikahan Rasulullah dengan Hafsah, Hafsah menjadi salah satu istrinya Nabi. Beberapa saat kemudian Abu Bakar menemui Umar. Ya, menemui Umar. Apa istilahnya? Mengklarifikasi, orang sekarang bilang, supaya nggak ada salah paham. Apa katanya Abu Bakar? Qala la'allaka wajadta 'alayya hina aradtu 'alayya Hafsata falam arji ilaika syai'an. Kata Abu Bakar, wahai Umar, barangkali engkau merasa sedikit kecewa tatkala engkau menawarkan putrimu Hafsah kepada aku, tapi aku diam tidak memberi jawaban. Apa kata Umar? Faqala Umaru qultu na'am. Ya, memang ada sedikit kecewa, tapi tidak perlu diungkapkan kemudian membalas dan semisalnya. Yang namanya dia berharap, ternyata apa? Ternyata tidak memberi jawaban, otomatis dia kecewa. Qala Abu Bakrin fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad dzakaraha. Subhanallah, ternyata ada hikmahnya. Kenapa Abu Bakar tidak kasih jawaban? Ya, tidak menerima. Andaikan dia tidak mengetahui isyarat ini, maka dia akan menerima tawarannya Umar untuk menikahi Hafsah. Tapi apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku untuk memberikan jawaban kepadamu ketika engkau tawarkan putrimu kepada aku, melainkan karena aku pernah mengetahui bahwa Nabi sempat menyebut-nyebut nama Hafsah putrimu. Jadi Rasulullah pernah cerita kepada Abu Bakar, ini Hafsah putrinya Rasulullah. Entah ceritanya bagaimana, mungkin saja Rasulullah itu kagum, mungkin saja Rasulullah itu menyebutkan akan menikahinya. Ya, mungkin saja Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, calon istri saya nanti adalah Hafsah. Bisa jadi demikian. Nah, Abu Bakar ketika mendengar nama Hafsah disebutkan oleh Nabi, maka Abu Bakar ketika ditawari Hafsah diam, tidak berani melangkah, tidak berani memberi jawaban, tidak berani menikahi Hafsah, karena Nabi menyebut-nyebut nama Hafsah putrinya Umar. Kemudian falam akun afsha sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak ingin menyebarluaskan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nggak jelas ini. Nah, walau tarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabiltuha. Ada yang terhapus ini. Jadi andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hafsah, maksudnya tidak menikahi Hafsah, ya, atau tidak menyebut-nyebut nama Hafsah, maka aku akan terima tawaranmu wahai Umar. Jadi ternyata Abu Bakar itu mendengar dari Rasulullah bahwa salah satu calon ummahatul mukminin adalah Hafsah bintu Umar. Makanya ketika Abu Bakar ditawari Hafsah, beliau tidak berani menjawab, tidak berani menerima. Maka dia mengatakan, karena Nabi menyebutkan nama Hafsah, andaikan Rasulullah tidak menikahi Hafsah, maka aku akan terima tawaranmu. Andaikan Rasulullah tidak menyebutkan nama Hafsah, pasti aku terima tawaranmu. Artinya dinikahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Hadis ini juga disebutkan oleh para ulama bahwa demikianlah, yaitu Umar bin Khattab tidak menyangka kalau putrinya itu ternyata menjadi ummahatul mukminin. Umar bin Khattab berusaha untuk menikahkan putrinya dengan Utsman, gagal. Dengan Abu Bakar, gagal. Tidak disangka-sangka yang menikahi putrinya adalah manusia terbaik di muka bumi ini. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Ada hadis Rasulullah, inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karih. Rezekinya Allah itu, ya, tidak bisa ditarik oleh orang yang menginginkannya kalau memang belum ditakdirkan, dan tidak bisa ditolak oleh orang yang tidak mau. Kalau sudah ditakdirkan dapat, ya. Antum tidak mau, tapi kalau sudah waktunya dapat. Antum menginginkan, tapi kalau Allah belum mentakdirkan, tidak dapat meskipun di depan mata. Ada seorang yang berpuasa. Orang berpuasa, hari pertama dia berpuasa, kemudian datanglah seorang tamu, kemudian disuguhkan makanan minuman lengkap, sama-sama lupa, akhirnya keduanya makan minum, selesai kenyang, kemudian baru ingat. Maka di sini kita katakan bahwasanya Allah memberi rizki yang mana dia tidak inginkan. Padahal dia sudah sahur, berpuasa, niat tidak mau makan sampai maghrib. Ternyata Allah memberikan rizki secara terpaksa. Dengan apa? Dengan lupa tadi, sehingga dia kenyang, bahkan minum. Sementara ada orang, ya, lupa, orang yang lain lupa, puasa, sahur, kemudian ke warung lupa, pesen makanan, satu porsi, minuman, es teh, atau yang semisal, sudah lengkap, dihidangkan di depannya. Baru mau dimakan satu suap, temannya datang, loh kamu kan puasa? Oh iya saya lupa. Makanan yang sudah di depan matanya, bahkan sudah diambil, satu suap ini tidak jadi masuk ke mulutnya. Kenapa demikian? Itulah belum rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam demikian juga jodoh, kita hanya bisa berusaha, tapi yang menentukan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pelajaran yang berharga bagi teman-teman, adik-adik kita yang kadang-kadang masih menggunakan cara-cara yang haram seperti pacaran, ya, pacaran inginnya jadi jodohnya padahal belum tentu jodoh. Berapa banyak anak-anak sekolah itu yang berpacaran, ujung-ujungnya nanti jodohnya siapa? Bukan dia, hanya 1-2% saja yang jadi jodohnya, tapi kebanyakan mereka dapat jodoh dari tempat lain, dari sekolah yang lain, umur yang terpaut jauh. Itu yang terjadi, menunjukkan bahwasanya berpacaran itu tidak ada faedahnya, bahkan banyak kemaksiatan yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu di sini kita katakan bahwasanya kita hanya bisa berusaha, kita hanya usaha mencarikan jodoh anak-anak kita yang tepat, yang saleh salihah. Supaya apa? Supaya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah yaitu tenang, tentram, mawaddah saling mencintai, rahmah yaitu kasih sayang yang timbul dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan kalimat falam akun li afsha sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai betul-betul dinikahi. Perhatikan di sini ya. Ini sebuah isyarat bahwasanya proses yang panjang ya, sejak ta'aruf, pembahasan pernikahan, khitbah dan lain sebagainya, itu urusan pribadi rahasia. Kalau bisa dirahasiakan, tidak usah diumumkan, kecuali kalau betul-betul sudah jadi, atau kecuali kalau sudah menentukan hari H kemudian mengundang orang untuk datang, itu mau tidak mau tersebar. Tapi sebelum ada kesepakatan apa-apa, sebelum diiyakan, sebelum ada kesepakatan kapan hari H-nya dan semisalnya, kalau bisa rahasia. Kenapa demikian? Karena demikianlah dahulu para sahabat Nabi merahasiakan urusan pernikahan sebelum jadi. Ya, sebelum jadi. Kecuali kalau sudah pasti jadi, pekan depan menikah di tempat ini diundang, ini memang harus diumumkan. Tapi kalau sebelum jadi dan apalagi belum tentu apa-apa, belum ada kesepakatan dan semisalnya, maka dirahasiakan itu lebih baik, dan itu termasuk adab dalam pernikahan. Kenapa demikian? Karena kalau disiarkan, disebarkan sebelum ada kesepakatan apa-apa, dikhawatirkan batal kemudian jadi fitnah. Sudah terlanjur tersebar. Jadi kalau misalkan antum menawarkan putrinya kepada anak rekannya sendiri, itu masalah pribadi, artinya rahasia. Sebelum ada kesepakatan apa-apa, tidak usah diceritakan orang, jadi fitnah. Ya, karena apa? Karena tadi kita hanya berusaha, belum tentu jodoh. Sekedar menawarkan belum tentu jadi. Ya, sekedar bertamu belum tentu jadi. Tapi kalau sudah sepakat hari hanya, kemudian menyebar undangan dan semisalnya, maka memang saat itu harus diumumkan. Bahkan Rasulullah mengatakan a'linun nikah, umumkanlah pernikahan, karena pernikahan itu memang layaknya diumumkan. Ini setelah pasti kejadiannya atau hari hanya baru diumumkan. Oleh karena itu dalam Islam pernikahan itu memang syariatnya diumumkan, ya, untuk menghindari sangkaan buruk. Dalam Islam diperintahkan untuk membuat acara walimah. Walimah itu makan-makan. Kenapa demikian? Itu termasuk salah satu upaya Islam menyebarkan pengumuman pernikahan dengan cara membuat acara makan-makan. Memang tidak harus banyak, tidak harus mewah, tetapi paling tidak ada pengumuman kepada masyarakat sekitar bahwa dia telah menikahi ini, itu dinikahi ini dan semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita harus mengetahui bahwa ketika proses yang masih berjalan dan belum ada kepastian, itu urusan rahasia, jangan disebarluaskan. Ya, karena ada sebagian ikhwan baru mendatangi rumah calon mertua sudah bilang-bilang, sudah disebarkan di medsos. Ya. Si perempuan juga demikian, baru didatangi calon mertua kemudian sudah disebarluaskan, belum ada kesepakatan apa-apa. Ya, dan juga belum dilihat. Maka seperti ini dikhawatirkan kalau tidak jadi, maka menjadi fitnah bagi kedua pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kemudian yang berikutnya, an-nadharu ilal makhtubah, yaitu masalah melihat calonnya yang akan dinikahi. Artinya apa? Artinya ini dianjurkan dalam Islam. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya hukum asal melihat lawan jenis itu dilarang. Karena dalam Islam kalau mau menikahi baru boleh. Berarti sebelumnya tidak boleh. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya laki-laki tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya, kecuali kalau ada kebutuhan yang mendesak seperti akan menikahinya. Ya. Atau kalau tidak melihat terjadi mudharat, baru boleh. Seperti disebutkan oleh para ulama, ketika kita jual beli pedagangnya perempuan, tidak mungkin kita merem ngasihkan uang. Maka ini melihat hanya sekedar supaya uang ini sampai ke tangannya si wanita penjual tadi. Ini diizinkan. Tapi selepas itu, selebih itu, maka Allah memerintahkan wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim.
Katakanlah kepada kaum mukminin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW pernah memalingkan wajahnya Fadl ibnu Abbas tatkala dia memandang seorang wanita yang bukan mahramnya. Rasulullah juga pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib yang sedang melihat seorang wanita bukan mahramnya, "Ya Ali, lakal ula wa laysat lakal akhirah." Kamu berhak yang pertama kebetulan tadi, tidak mengapa, tapi jangan diteruskan yang kedua, ketiga dan semisalnya. Jadi dari sini para ulama mengatakan tidak boleh memandang wajah wanita atau kepada wanita kecuali kebutuhan yang mendesak seperti ketika berkhidbah dan semisalnya. Wa man waqa'a fi qalbihi khidbatu imra'atin syuri'a lahu an-nadharu ilaiha qabla an yakhtibaha. Barang siapa yang di hatinya ada keinginan untuk meminang seorang wanita, ya, kalau ingin berarti sudah mengetahui wanita ini bagaimana. Jangan dikit-dikit nadhor padahal belum tahu kondisi wanita ini. Ini diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya urusan khidbah, yaitu nadhor, itu adalah yang paling akhir setelah betul-betul mengetahui kondisi calonnya. Jangan diawalkan, ya, tapi di akhir setelah mengetahui bagaimana si wanita ini, bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya, bagaimana perangainya, apa misalnya kekurangannya, apa kelebihannya, nanti kalau menikah kelanjutannya bagaimana, tinggal di mana, ini perlu dibahas semua. Karena kadang-kadang ini menjadi kendala. Setelah menikah bingung menentukan tempat tinggal. Yang laki-laki pengen ke Papua sana, ya, karena kerjanya di sana. Yang perempuan diminta orang tuanya tinggal di sini saja, nak. Ini masalah, bisa bercerai seperti ini. Makanya harus dibicarakan kesepakatan setelah menikah nanti tinggal di mana. Ya, termasuk ketika seorang wanita ini misalnya masih sedang sekolah. Ketika menikah harus ada kesepakatan sebelum menikah itu, ini anak masih sekolah, bagaimana kelanjutannya? Oh ya, diberi waktu sampai lulus baru kita berumah tangga dalam satu rumah. Ya, bagus. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, ternyata si perempuan ini ingin melanjutkan sekolahnya sampai selesai, si lakinya ingin segera berumah tangga dalam satu rumah. Kacau seperti ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barang siapa yang di hatinya ingin menikahi si wanita itu, maka disyariatkan untuk melihat kepadanya sebelum dia memintanya. Sebelum minta. Jadi setelah mengetahui kondisi semuanya, kriterianya demikian-demikian, bahkan para ulama mengatakan kalau bisa ada gambarannya. Gambaran bukan foto ya. Kalau foto bisa dibuat. Gambaran dari orang-orang yang dekat. Misalnya kita punya ibu, kakak perempuan, coba lihatkan dulu calon saya ini bagaimana gambarannya. Disampaikan kepada kita, oh dia begini, wajahnya begini, tingginya demikian, begini, kurusnya demikian dan semisalnya, ada gambaran. Lalu kemudian kita melihat, membuktikan benar atau tidaknya. Baru kemudian ketika dilihat cocok, kemudian dikhidbah, dipinang. Itulah aturan dalam khidbah. Adzan dulu, kita lanjutkan setelah adzan. Allahu a'lam. Yang kardus itu 20, yang isinya 20-an. Punyanya Pak Ivan itu 2 kardus. Yang 1 kardus sama kresek itu punya antum. Hah? Ya, 35 tambah 1. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله Kita lanjutkan tentang disyariatkan untuk melihat calon yang akan dinikahi, dan itu dilakukan setelah mengetahui kriterianya, kemudian sebelum meminta. Jadi melihat ini untuk memastikan kondisi wanita tersebut. Dan syaratnya melihat ini adalah kalau memang sudah benar-benar berkeinginan untuk menikahinya. Kalau kita punya keinginan menikahinya, berarti kita perlu tahu persis bagaimana dia. Ya. Sekali lagi, termasuk kesalahan sebagian ikhwan ketika mencari jodoh mengutamakan melihat calon terlebih dahulu. Padahal dia belum ada keinginan untuk menikahinya karena baru mendengar saja. Belum mengetahui kondisinya. Jadi ada ikhwan yang belum menikah, kemudian dikabari kawannya, oh di sana di Surabaya ada akhwat bagus, berangkat nazar, ternyata nggak cocok, pulang. Ya, kemudian dikabari lagi Jogja ada bagus, berangkat lagi ke Jogja, lihat nggak jadi, nggak cocok. Oh di sana lagi ada di Sumatera, berangkat lagi nazar. Oh di sana Kalimantan, seluruh Indonesia dikelilingi. Maka ini tidak benar. Kenapa demikian? Karena nazar itu ketika dia benar-benar akan menikahi dia, bukan hanya sekedar melihat yaitu fisik. Jadi betul-betul dia sudah mengenalnya dengan informasi yang akurat, yang baik. Makanya dibutuhkan yang namanya perantara. Karena informasi yang lengkap itu dari sang perantara. Rasulullah menikahi Khadijah dengan perantara.
Rasulullah menikahi Maimunah dengan perantara namanya Abu Rafi, dan demikian pula menikah yang lain. Lihat bagaimana Rasulullah menikahi siapa? Hafsah, perantaranya ayahnya sendiri. Jadi harus ada perantara, ya. Jadi bukan untuk melihat lalu gagal. Kalau seperti ini syarat bahwasanya orang yang seperti tadi ini yang kita ceritakan ini ada isyarat bahwasanya dia itu mencari hanya sekedar apa? Kecantikan. Bukan masalah agama. Tapi kalau masalah agama yang ditanyakan, yang dipikirkan bagaimana orangnya, bagaimana agamanya bagus, bagaimana akhlaknya bagus. Baru kemudian membahas, oh ya bagaimana fisiknya, bagaimana yang lain-lainnya, ya, bagaimana nanti begini-begini. Kemudian dibahas dengan perantara itu, nanti gimana kalau jadi, tinggal di mana, maunya bagaimana, dan semisalnya. Baru kemudian ada keinginan menikahinya, datang melihat. Ini yang benar. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan sekiranya 90 sekian persen jadi, baru lihat. Itu yang benar. Baru kemudian minta, gitu loh. Karena kita tidak akan meminta kecuali kalau sudah cocok, ya. Dan cocok itu harus melihat dulu kalau bisa. Sebelum melihat kita ada informasi terlebih dahulu. Makanya kalau bisa sebelum kita melihat langsung, gunakan saudari-saudari kita, ya, perempuan-perempuan keluarga kita untuk melihat dahulu, berkenalan, kemudian disampaikan kepada kita, ada gambarannya, baru kita buktikan sendiri nanti ketika kita mau memintanya. Itu yang benar. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka melihat calon istri itu disyariatkan, ya, sebagaimana li hadits Muhammad ibni Maslamah, sebagaimana didasari oleh hadits Muhammad ibnu Maslamah. Qala, beliau mengatakan, khatabtu imra'atan faja'altu atakhabba'u laha hatta nadhartu ilaiha fi nakhlin laha. Kata Muhammad ibnu Maslamah, ini seorang sahabat Nabi. Ketika aku mengkhitbah seorang wanita, jadi sebelumnya aku itu atakhabba, sembunyi-sembunyi melihat calon istriku ini. Jadi karena belum tahu sama sekali. Jadi pada zaman Rasulullah wanita itu tidak dilihat dan tertutup sama sekali, tidak kelihatan. Jadi tetangga itu tidak mengenal wajahnya tetangganya yang lawan jenis, yang perempuan. Nah, maka aku bersembunyi sampai aku bisa melihat dia di kebun kurma miliknya. Jadi dia masuk kebun kurma, tidak diketahui orang, kemudian beberapa saat sembunyi sampai keluar si calonnya ini ke kebun kurma, dilihat, oh ya benar. Kemudian dia menikahinya. Lalu ada orang bertanya, faqila lahu ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah? Wahai Muhammad bin Maslamah, engkau melakukan seperti ini, bersembunyi mengintip calonmu itu, padahal kamu ini sahabat Rasulullah, artinya orang mulia. Kok melakukan seperti ini? Apa kata beliau? Faqala, ya, aku lakukan demikian karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbata amra'atin fala ba'sa an yanzura ilaiha. Kalau ada seseorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita itu, maka dia boleh untuk melihatnya. Maka dia membawakan hadis ini dengan cara apa? Melihat di sini tidak harus berjanji, tidak harus ketemuan sama mertua, calon mertua, afan, dan tidak harus yaitu ditentukan harinya. Tapi ketika dia melihat di mana wanita tersebut, kemudian tanpa melakukan hal yang haram, ya, hanya sembunyi saja, maka ini diperbolehkan. Artinya boleh meskipun yang dilihat itu tidak sadar kalau dilihat, ya. Jadi ada trik juga, antum bisa melobi keluarganya si wanita untuk mendapatkan penglihatan aslinya, gitu loh. Ya, jadi kalau berjanji kadang-kadang ini apa namanya dipoles gitu ya. Tapi untuk melihat aslinya kita bisa melobi salah satu keluarga laki-lakinya. Ya, diatur. Misalnya, ayo saya ingin melihat ya adikmu ini, perempuan ini. Tapi saya ingin supaya dia tidak tahu kalau saya lihat. Oh, bisa jadi kamu sekarang masuk ya ke ruangan mana begitu, kemudian di situ ada kaca, kemudian kamu di situ saja tunggu, nanti adik saya suruh datang, kemudian lewat, itulah adik saya.
Maka dia datang kemudian dilihat secara tidak sadar, si perempuan ini dilihat, maka ini terjadi tidak mengapa, boleh, tidak ada masalah. Atau dengan cara perjanjian dengan mertuanya atau calon mertuanya, dengan keluarganya, melihat ditemani oleh mahramnya dan semisalnya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah qala, hadis yang lain dari Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu imra'atan akhtibuha. Katanya Mughirah bin Syu'bah, aku pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu aku sampaikan kepada Rasulullah bahwa aku ini sudah mengkhitbah seorang wanita. Sudah diminta, tapi belum lihat. Ya, jadi para sahabat dahulu itu ada menikah tanpa tahu bagaimana kondisi istrinya. Tahunya ketika dipertemukan setelah akad. Dan ternyata masya Allah langgeng, ya, sampai tua, sampai meninggal dunia, tidak bercerai. Itu banyak. Dan ini membuktikan bahwasanya mereka itu mengutamakan apa? Agama dan akhlaknya, tidak mengutamakan fisik. Bahkan mereka itu memang percaya dengan keluarganya atau perantaranya. Karena dahulu orang-orang yang khianat itu jarang, ya. Orang yang istilahnya berbohong, orang yang tidak amanah itu jarang. Maka mereka adalah hatinya hati yang baik, sehingga mereka itu amanah. Jadi main percaya boleh, tapi kalau sekarang bahaya. Ya, main percaya saja, apalagi ada kaitannya dengan kerabatnya si perempuan. Nah, ini biasanya kadang-kadang ada yang disembunyikan. Maka seperti ini kita harus melihat kalau bisa. Nah, kata Mughirah bin Syu'bah, wahai Rasulullah, aku mengkhitbah seorang wanita. Maka Rasulullah mengatakan, idhab fangdur ilaiha. Lakukan atau lihatlah dia. Dalam hadis yang lain disebutkan, an-nadharta ilaiha. Wahai Mughirah, apakah kamu sudah melihatnya? Maka Jabir mengatakan belum. Mughirah mengatakan belum, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ayo sekarang lihat. Kenapa alasannya? Fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma. Karena kalau kamu melihat, kamu tahu, maka itu lebih layak, akan semakin langgeng pernikahan kalian berdua. Jadi tidak ada hal yang tertipu, tidak ada merasa disembunyikan, jelas dan gamblang dan semisalnya. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Fungsinya melihat itu apa? Supaya yaitu saling tahu dan akhirnya menjadi langgeng pernikahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak dibahas dalam masalah batasan melihat. Di sini tidak dibahas. Ya. Dan dalam masalah batasan melihat, apa yang dilihat sebelumnya dikatakan oleh para ulama, kalau laki-laki boleh melihat calon istrinya, maka bagaimana dengan perempuan? Boleh nggak melihat calon suaminya? Boleh nggak kira-kira? Ya lebih boleh. Karena apa? Karena perempuan itu biasanya tertutup, sedangkan laki-laki biasa terbuka. Maka lebih boleh lagi dan lebih berhak melihat, apalagi si wanita ini belum mengenal sama sekali dan belum tahu mana si lakinya, calonnya itu. Maka sebelum laki-laki ini melihat perempuannya, maka wanita ini lebih berhak melihat calon suaminya. Karena memang laki-laki biasa terbuka kemana-mana, sedangkan perempuan di rumah tertutup dan semisalnya, itu saja boleh dilihat. Apalagi yang laki-laki yang bukan kebiasaannya di rumah dan biasa terbuka. Jadi boleh wanita melihat, saya lihat dulu, ya, pokoknya saya lihat dulu bagaimana dia. Ya lihat dulu, sebelum wanita ini dilihat, wanita ini melihat dulu. Bila perlu di depan rumah, saya di dalam, karena kalau saya menatap langsung saya malu, biasanya gitu perempuan ya. Maka saya di dalam sini, kamu berjalan di depan rumah saya lihat dari dalam rumah, ruang depan ini melalui kaca. Boleh dalam hal ini seperti ini. Karena pernah kejadian, ya, ikhwan dan akhwat ini mau menikah, sama-sama nggak kenal dan sama-sama nggak tahu. Kemudian berjanjilah pihak laki-laki dengan wali perempuan ini untuk saling melihat. Maksudnya apa? Sama-sama melihat supaya sama-sama tahu. Maka kemudian dihadapkan, ditengahi oleh walinya perempuan, kemudian sampai 1 jam sama-sama tidak berani melihat. 1 jam penuh. Jadi perempuan menunduk karena malu melihat si lakinya, laki-lakinya pun malu untuk melihat si perempuan itu. Ya, akhirnya apa? Selesai acara, bagaimana hasilnya? Mereka mengatakan tidak tahu semua.
Ya, si laki tidak tahu perempuannya, si perempuan tidak tahu laki-lakinya, karena sama-sama menunduk. Nah, seperti ini kalau bisa, perempuan lebih dulu melihat, mungkin di luar dulu dilihat dari dalam, kemudian baru laki-lakinya melihat si perempuannya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, lalu batasan melihat itu sampai mana? Terjadi perbedaan pendapat tentang batasan melihat. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan yang boleh dilihat itu adalah wajah dan tangannya saja, maksudnya pergelangan sampai ujung. Wajah dan pergelangan sampai ujung. Ya. Apa alasannya? Alasannya hadis yang berbicara tentang aurat. Wanita itu aurat kecuali ini dan ini. Ya. Itu alasannya yang pertama. Meskipun hadis ini ada kelemahannya. Meskipun hadis ini ada kelemahannya. Alasan yang kedua, karena ada sahabat Nabi yang tampak mukanya ketika sedang sholat hari raya dan Rasulullah berkhutbah. Khutbah tentang banyaknya kaum wanita menghuni neraka, lalu untuk menebus neraka ini banyak-banyak sedekah. Maka berdiri seorang wanita, pipinya ada warna hitamnya, sya'faul khaddain. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, mengapa wanita banyak menghuni neraka daripada laki-laki? Dijawab oleh Rasulullah, hadis ini dijadikan dalil bahwa wanita boleh kelihatan wajah. Maka dalam nazar itu boleh melihat wajah dan telapak tangan. Ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang boleh dilihat dari calon istri itu adalah apa saja yang biasa tersingkap di hadapan keluarganya. Karena suami istri menjadi keluarga nantinya, maka dia akan melihat apa yang biasa terlihat. Jadi perempuan kalau di rumahnya bersama orang tuanya, bersama adik-adiknya, kakaknya, yang terlihat, yang tersingkap apanya? Apakah muka saja dengan telapak tangan? Tidak, lebih dari itu. Kepala dibuka, tangan, ya kan? Kadang-kadang sampai siku, betis, ya. Kemudian leher terbuka. Cuman itu saja. Bahkan apa yang diceritakan oleh Muhammad ibnu Maslamah ini menguatkan dalil ini atau menguatkan pendapat yang kedua. Jadi Rasulullah tidak mengingkari Muhammad bin Maslamah ketika mengintip si calon istrinya yang mengurusi kebun kurma. Kita tahu bahwasanya seorang wanita kalau di rumahnya sendiri, di halaman rumahnya sendiri, kira-kira apa yang terbuka? Kan tidak mungkin kan, pakai daleman saja kan tidak mungkin. Maka yang terbuka kepalanya, tangannya, betisnya, lehernya terbuka, rambutnya terurai. Itu biasa. Dan itu diintip oleh Muhammad bin Maslamah dan Rasulullah SAW tidak memarahinya. Berarti apa? Boleh melihat calon istrinya dan yang dilihat adalah apa saja yang biasa tersingkap di hadapan keluarganya. Apa yang biasa tersingkap? Ya, paha boleh nggak paha? Nggak boleh. Tidak biasa tersingkap. Seorang anak perempuan, apalagi sudah gadis, tidak layak untuk diperlihatkan pahanya kepada bapaknya sendiri, ya kan? Apalagi ini calon belum jadi apa-apa gitu loh. Maka tidak layak untuk diperlihatkan kecuali sesuatu yang biasa tersingkap. Hal ini, pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh sebuah hadis. Rasulullah ketika ketemu Jabir, dia sebelum menikah ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu melihat calonmu? Belum, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, unzur ila ma yad'uka ila nikahiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Rasulullah mengatakan, lihat apa yang membuat kamu itu ingin menikahinya. Karena dengan melihat ini, maka itu akan menjadi lebih langgeng bagi kalian berdua. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak hanya wajah, tidak hanya tangan, karena Nabi mengatakan lihatlah apa yang membuat kamu ingin menikahinya. Kadang-kadang orang itu pengen lihat rambutnya yang bagus, tertarik dengan rambutnya juga, maka ya singkaplah rambutnya, boleh, ya. Bahkan di sini disebutkan oleh para ulama kadang-kadang ingin melihat kakinya, betisnya, itu terbiasa tersingkap, maka ini dibolehkan. Jadi kalau misalkan ada akhwat ya, apabila mau dilihat oleh calonnya, di calonnya kemudian meminta, tolong buka jilbabnya, mau nggak kira-kira? Hah? Mau nggak kira-kira? Tergantung wanita ini ngambil pendapat yang mana, gitu loh. Kalau nggak mau ya nggak usah dipaksa, ya kan? Cuman si laki-laki boleh menerangkan, oh itu masalah khilafiyah. Pendapat yang kuat adalah boleh menyingkap sesuatu yang biasa tersingkap di hadapan keluarganya. Maka dibuka jilbabnya boleh,
tangan sampai siku juga boleh, betis kelihatan juga tidak mengapa. Bahkan rambut diperlihatkan juga tidak mengapa. Karena ini betul-betul urusannya adalah menikah, akan menjadi pendampingnya dalam kehidupannya setiap hari. Tidak mengapa dalam hal ini. Ini pendapat yang kuat. Ya. Ada pendapat yang sangat nyeleneh, tidak perlu kita bahas ya. Yaitu pendapat kaum Dhahiriyah. Naudzubillah min dzalik, sampai mengatakan bahwa boleh melihat semua ya badannya wanita. Artinya tidak pakai baju. Naudzubillah min dzalik. Ini ada pendapat seperti ini. Kenapa demikian? Karena Nabi, alasannya karena Nabi tidak menentukan. Bahkan Nabi mengatakan, lihatlah apa yang membuat engkau mau menikahinya. Jadi kalau kamu ingin fisik yang bagus, berarti lihat semuanya. Pertanyaannya sekarang, kalau melihat, siapa yang melihat itu? Orang tuanya saja boleh nggak melihat anaknya nggak pakai baju? Nggak boleh. Terus kalau seandainya boleh melihat, lihatnya di mana? Ayo, coba. Ya. Kalau orang tuanya saja tidak boleh melihat anaknya dalam keadaan tidak berbusana, kemudian calon yang belum jadi apa-apa melihat dia dalam keadaan tidak pakai busana, lihatnya di mana? Ya, masa di kamar mandi? Terus ditemani siapa? Nah, ini mustahil. Pendapat yang sangat-sangat lemah, pendapat Dhahiriyah ini. Maka pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan bahwa boleh melihat sesuatu yang biasa tampak di hadapan keluarganya, karena Rasulullah memerintahkan melihat apa yang akan menginginkan dia menikahinya. Kemudian sempat terjadi Muhammad ibn Maslamah mengintip calon istrinya dalam kondisi dia tidak menyadarinya, dan ini terjadi di kebun kurmanya, sehingga pasti dia ini akan menyingkap sesuatu yang biasa tersingkap, karena ini tempat khusus bagi wanita tersebut. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kita sambung dengan pertanyaan. Saya mau tanya, qadarullah, ayah kami sudah wafat, jadi saya menjadi wali adik saya. Kemarin ada ikhwan meminta adik saya. Dia ini orang Mesir. Orang Mesir, orang sana atau orang Indonesia yang di Mesir? Baik. Sekarang lagi sekolah di Al-Azhar. Untuk agama insya Allah bagus, karena dia lulusan Universitas Islam Madinah dan sekarang melanjutkan di Mesir. Ya. Paman saya keberatan karena jarak sangat jauh, dan juga saya memikirkan tentang bab sekufu. Baiknya saya menerima atau menolaknya. Kalau saya menolak, apa saya berdosa atau tidak? Ini belum dijelaskan ya. Maksudnya ini adalah orang Mesir asli atau orang Indonesia yang berada di Mesir gitu loh. Ya. Kalau orang Indonesia berada di Mesir, kalau akhlaknya baik, kemudian agamanya kuat, terima saja. Ya. Karena apa? Karena masuk kriteria yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau misalkan dia itu orang asli Mesir, ya diperhitungkan dulu lah masa-masa. Nanti ketika menikah kelanjutannya bagaimana? Bahas. Jangan sampai menyesal di belakang. Ya, banyak kok kasus-kasus seperti misalnya ada orang Saudi datang ke Indonesia, kemudian menikah, tapi tidak dibahas kelanjutannya setelah menikah ini diapain. Dibawa ke Arab sana atau ditinggal, nggak dibahas. Akhirnya apa? Ya sudah, hanya dikunjungi kalau mampu saja. Jadi setelah menikah karena liburan musim panas 3 bulan, kemudian ditinggal pulang ke negerinya Arab sana. Kemudian tahun depan liburan lagi, datang lagi, kemudian pulang lagi. Kemudian tahun kedua atau tahun ketiga dia sakit, atau dia tidak punya uang, atau ada halangan sehingga tidak lagi dikunjungi, digantung akhirnya. Ini banyak terjadi. Makanya harus dibahas setelah menikah itu kemana arahnya, tinggal di mana. Kalau memang dia ini istri yang kedua, bagaimana nanti kelanjutannya, pembagiannya bagaimana dan semisalnya. Rela nggak dia ini tidak disamakan dalam masalah kunjungannya. Ini harus dibahas semuanya supaya tidak jadi penyesalan. Paham ya? Tapi kalau seandainya ini adalah orang kita sendiri, maka tidak ada masalah, ya. Tapi tetap dibahas nanti kelanjutannya, jangan-jangan nanti setelah menikah ditinggal lagi. Karena dia dikatakan di sini akan sekolah melanjutkan lagi. Setelah menikah nanti melanjutkan lagi, tidak akan selesai misalnya. Maka ini pun juga harus dibahas semuanya. Wallahu a'lam. Mau bertanya, kapan KB itu boleh dilakukan oleh seorang akhwat yang telah menikah, sedangkan Rasulullah menyukai seorang perempuan yang mempunyai banyak anak? Ya setelah punya anak kalau bisa, ya. Setelah banyak anaknya lalu melakukan KB, maka ini dibolehkan. Tetapi para ulama mengatakan KB itu
boleh dengan beberapa syarat. KB itu mengatur jarak kelahiran maksudnya ya, bukan untuk menyedikitkan keturunan, bukan. Tapi mengatur jarak kelahiran maksudnya. Ini dibolehkan dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah dengan seizin pasangannya. Ini yang pertama. Karena punya anak itu haknya suami. Ya. Lalu yang kedua, kalau memang harus menggunakan kontrasepsi harus aman. Tidak boleh yang membahayakan. Lalu yang ketiga, tidak boleh kemudian diputuskan. Artinya apa? Rahimnya tidak boleh disteril kecuali kondisi darurat. Ya. Yang berikutnya, tidak boleh niatnya untuk apa? Takut memberi makan anak-anaknya. Ini tidak boleh. Jadi hanya menjaga jarak kelahiran karena kemaslahatan bersama, karena terlalu dekat jaraknya, karena ada sebagian ibu-ibu itu terlalu subur sehingga baru melahirkan, ya, anak baru 4 bulan hamil lagi. Masya Allah, ada seperti itu, saking suburnya. Seperti ini boleh dijarak supaya tidak terlalu cepat. Atau karena kemaslahatan bersama, yaitu apa, punya anak ini masih kecil, diurusi dulu, nanti sekiranya sudah cukup besar baru kemudian punya anak lagi, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting sepakat dengan alat yang tidak berbahaya. Kemudian apa tadi? Apa tadi syaratnya? Dengan tujuan bukan karena takut miskin atau tidak bisa memberi makan anak-anaknya. Tetapi ada alat yang lebih aman, yang tidak ada efek buruknya kecuali efek baik, yaitu KB dengan cara azl. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi. Apa itu azl? Azl itu menghindari kehamilan dengan cara membuang air mani di luar rahim. Jadi berhubungan badan biasa, kemudian ketika ingin mengeluarkan airnya dibuang keluar. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi. Nabi tahu, Allah tahu, dan Nabi tidak ngomong, tidak melarang. Kemudian Allah pun tidak menurunkan ayat larangan. Berarti itu dibolehkan. Jadi mengatur jarak kelahiran, menghindari kehamilan yang paling aman dan tidak ada efek buruknya adalah azl. Hanya satu efek buruknya, apa itu? Kebablasan, akhirnya hamil. Itu efek baik tapi, ya. Hah? KB pun kadang-kadang masih hamil. Makanya daripada ini resikonya hamil, mendingan yang KB zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Dan kapan seorang akhwat yang telah menikah boleh melakukan steril? Tidak boleh kecuali darurat. Ya, kita tidak tahu seorang wanita punya 3 anak. 3 anak lahir sudah. Dia pikirkan sudah banyak lalu steril. Ternyata anaknya kecelakaan semua. Habis. Lalu pengen punya anak, tidak bisa steril gitu loh. Mau bayi tabung pun tidak bisa, sulit. Ya kan? Baik. Perantara saat proses lebih baik daripada dari keluarga atau dari orang lain, mana yang amanah? Kadang-kadang dari keluarga sendiri amanah sekali, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang orang lain itu lebih amanah. Dilihat pokoknya perantara itu kalau bisa orang yang amanah. Kadang-kadang dari pihak keluarga itu curang. Yang penting jadi, setelah itu ditinggal. Tidak boleh seperti ini. Makanya antum kalau mengangkat perantara, minta dicarikan, cari orang-orang yang betul-betul amanah. Ya, karena kami ketahui ya, ada beberapa saat yang lalu ada ikhwan menjodohkan ikhwan yang lain dengan seorang akhwat. Setelah proses ditinggal. Kemudian ketika dihubungi dimatikan HP, tidak ada nomornya, sudah hilang. Sampai betul-betul jadi, akhirnya bermasalah, akhirnya bercerai. Tidak ada yang bisa menengahi karena apa? Perantaranya ngilang. Ya, ternyata apa? Ternyata dia mungkin mendapatkan imbalan dari si laki-laki juga bisa. Jadi ini tidak boleh seperti ini. Jadi perantara itu adalah bukan akad jual beli, tetapi ini adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi cari perantara yang tidak mengambil upah dan tidak berbohong di dalamnya. Insya Allah itu lebih baik daripada kita melangkah sendiri. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.